pasca 98 itu ya yang kita disepakati dengan reformasi mengalami beberapa kejadian ya, bukan beberapa kejadian sih, perubahan yang besar gitu loh. Pasca reformasi sama pemerintahan dari Orde Baru yaitu Soeharto kan, dan yang kita sepakatin juga yang kita ketahui bersama kalau pemerintahan Soeharto itu mungkin karena latar belakang dari Soeharto sendiri adalah militer ya, jadi pembawaan kepemimpinannya untuk negara itu sedikit otoriter, paling itu. Tentunya sangat berbanding terbalik ya sama apa yang terjadi di pemerintahan Soeharto ya. Setahu saya yang banyak orang-orang tahu juga, Habibie langsung merubah sistem pemerintahan ya, terkhusus segi pemilu gitu loh. Yang sebelumnya itu kalau Soeharto itu kurang lebih 32 tahun dia menjabat tanpa basa-basi gitu, dan dia langgeng aja gitu kan. Tapi Habibie dengan mudahnya langsung merubah itu menjadi sistem pemilu yang bebas aktif lah, nggak tertutup gitu loh. Dan juga yang kedua ada ekonomi ya. Di pemerintahan Habibie ekonomi juga mengalami kenaikan ya dari pemasukan negara ya. Angkanya berapa saya juga nggak tahu, intinya di ekonomi. Dan juga setahu saya itu di pendidikan. Karena Habibie yang latar belakangnya adalah bisa dibilang seorang intelektual ya, seorang ilmuwan teknologi, beliau langsung mengubah gaya pendidikan juga gitu. Kalau kebijakan yang berbeda itu apa ya dari Habibie ini karena masa pemerintahnya sedikit kali ya. Sebentar sorry. Ini yang tadi saya katakan sih soal pemilu, pendidikan yang berubah, dan kebijakan ekonominya setahu saya itu Habibie langsung bahasanya kayak semacam open invest lah pada investor asing. Makanya sektor perekonomian yang sebelum Habibie naik kan kita mengalami krisis moneter kan. Naiknya Habibie bisa dibilang perekonomian Indonesia langsung sedikit membaik gitu loh. Ya karena perekonomian Indonesia sedikit membaik karena investasi asing yang dilakukan oleh Habibie sendiri. Pasca reformasi setelah tumbangnya Orde Baru, boleh dibilang ya banyak perubahan besar yang terjadi. Mungkin paling utama kalau dalam hal politik yaitu dibolehkannya muncul berbagai partai ya. Itu bisa kita lihat bagaimana euforianya ketika pemilu legislatif 99, di mana banyak sekali partai yang berpartisipasi. Terus juga kita melihat juga tahun 2004 akhirnya rakyat bisa memilih presidennya dan wakilnya. Kalau untuk sosial, ekonomi juga kita melihat ya. Ekonomi kita melihat mulai ada perubahan yang terjadi dengan beberapa kebijakan. Namun mungkin karena saya lebih pahamnya di bagian politik, mungkin saya lebih banyak ke sana. Juga satu lagi yang perubahan besar adalah kita bebas untuk menyampaikan pendapat. Itu yang paling besar di situ. Oke, kita akan membahas nih sosok presiden yang akhirnya pertama kali terpilih melalui pilihan ya di DPR, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
setelah beliau terpilih ya melalui cukup drama, saya bilang cukup drama ya ketika itu, karena banyak calon yang mengajukan, terus akhirnya tinggal Gus Dur dengan Megawati, akhirnya kepilihnya Gus Dur, Megawati juga akhirnya terpilih juga jadi wakil presiden. Banyak kebijakan, terus ada juga banyak tindakan-tindakan yang diambil oleh beliau. Namun boleh kita lihat banyak di sini yang masa presiden Gus Dur ini banyak ininya ya kontroversi lah, atau istilahnya ya sangat menghebohkan ketika itu ya. Dari waktu 99 sampai tahun 2001, kalau kita melihat, kalau saya melihat tindakan, mungkin yang paling heboh itu adalah ketika Gus Dur itu banyak pergi ke luar negeri. Karena itu bagi orang-orang yang kita anggap sebagai seorang oposisi dari seorang Gus Dur, itu dianggap sebagai menghamburkan uang karena dianggapnya Gus Dur itu jalan-jalan. Walaupun sebenarnya ketika dikasih keterangan ya Gus Dur perginya adalah kunjungan kenegaraan, dengan tujuannya kita menunjukkan bahwa Indonesia itu masih eksis setelah zaman Orde Baru atau setelah mundurnya Presiden Soeharto. Itu salah satu kebijakan yang salah satu tindakan beliau yang cukup menghebohkan. Salah satunya saja saya ambil contoh. Terus kalau kebijakan, menurut saya ada yang menarik, dan juga menarik memang karena saya membacanya, yaitu terkait tentang wacana ya, walaupun kebijakan tapi masih wacana sayangnya ya, yaitu tentang pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 terkait penghapusan terkait pelarangan terhadap komunisme dan lainnya, yang itu bagi saya itu kebijakan yang melampaui masanya. Saya bilang kenapa melampaui masanya karena Gus Dur itu mengambil tindakan yang berani untuk menghapus TAP tersebut dengan pandangan yang sangat berbeda, yaitu dengan alasan kemanusiaan. Karena Gus Dur menganggap kalau TAP ini hanya mendiskriminasi orang, sehingga itu juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di Pancasila maupun Undang-Undang Dasar. Makanya itu salah satu kebijakan beliau yang kontroversi, dan akhirnya banyak yang ditentang ketika itu. Namun kalau bagi kita ya, bagi seorang akademisi atau sebagainya, kita sebagai seorang yang bergelut dalam bidang pendidikan ataupun sejarah ya, kita bisa melihat ya, ini bisa kita lihat secara analisanya gitu loh, kenapa Gus Dur akhirnya mengambil tindakan tersebut. Oke, terkait kebijakan ya. Kalau kebijakan bagi saya Gus Dur itu kebijakannya, mungkin karena saya tadi mengangkat masalah pencabutan TAP, mungkin saya akan hanya membahas di situ saja untuk tidak memperlebar, karena juga saya hanya menarik bahas di situ adalah dengan dibandingkan dengan presiden-presiden setelah beliau ya, hanya beliau yang berani untuk mengambil keputusan ini gitu. Ambil keputusan ini karena ya beliau Presiden Gus Dur itu mengajak kita untuk dewasa secara pemikiran. Jadi beliau itu menunjukkan bahwa ini loh perbedaan yang harusnya dibawa dengan semangat reformasi kala itu, yaitu adalah dengan kita tidak melulu harus terpaku terhadap hukum yang sebenarnya itu hukum yang tidak begitu mengikat. Jadi dalam tafsiran saya, kenapa? Karena Orde Baru itu terkenal akan peraturan-peraturan yang istilahnya sangat terikat, dan istilahnya banyak rakyat-rakyat yang tidak bisa berkomentar segala macam. Namun ketika Gus Dur ini mencoba untuk mencabut TAP MPRS ini, itu Gus Dur mempersilahkan, yang mau setuju, yang mau enggak diarahkan kepada MPR, karena kan yang berwenang ini MPR. Oke, Gus Dur bilang ya kalau Anda terima ya silakan, Anda terima saya bersyukur, enggak ya udah. Jadi dari ini saja tuh Gus Dur berusaha untuk menunjukkan bagaimana kita harusnya berdewasa gitu, dan juga tidak perlu juga kita berfokus kepada produk hukum
seperti itu karena kan kita masih ada produk hukum ataupun istilahnya ya produk hukum ya yang lebih baku lagi ketimbang TAP ini, yaitu adalah tentang Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu sudah jelas, nggak usah kita pakai TAP seperti itu lagi. Itu dalam penjelasan beliau yang saya baca nih di buku ini nih. Ini judulnya nih Mendamaikan Sejarah, karya Kasiyanto Kasim ini. Silakan kalau berminat membaca, silakan, punya saya rekomendasikan sekali. Ya, itu jawaban saya untuk pertanyaan ketiga.